Oke kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Tuan Reinkarnasi. Perjalanannya lumayan oke. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go! Bab 3464 memang luar biasa. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menatapnya dengan mata idiot, bagaimana mungkin memakan kesengsaraan Guntur. Meskipun keadaan Alexis saat ini tampaknya telah menelan semua Guntur, tetapi semua orang tahu betul bahwa Alexis seharusnya menghadapi beberapa peluang, jadi ini terjadi. Bagaimanapun, meskipun tubuh Alexis terus-menerus memancarkan deru guntur di langit, ia juga memancarkan kekuatan kehidupan yang tak ada habisnya. Kekuatan hidup yang kaya ini membuat orang berbau jernih dan jernih, yang jelas merupakan hal yang baik. Guntur besar di tubuh terus-menerus meledak, meridian daging dan darah terus-menerus dihancurkan, dan nafas kehidupan emulsi emas memperbaiki semua luka dalam sekejap. Alexis kesakitan dan bahagia saat ini. Antara kehancuran dan kelahiran kembali, Alexis merasa bahwa tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Dia awalnya menembus lapisan ke-9 dari alam kekacauan, dan kemudian menembus alam dewa dalam waktu yang singkat, yang akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil. Tanda seru. Hampir dihilangkan dengan lotion emas. Alexis mengatupkan giginya, memaksakan rasa sakit yang tak tertandingi, dan kekuatan tak terkalahkan menyebar ke langit dan bumi tak terkendali. Pada saat ini, pemakaman reinkarnasi di tubuh Alexis bergetar, dan ketujuh patung itu tampak kuat, seolah-olah mengandung kekuatan tak terbatas dan dapat menghancurkan langit dan bumi. Saat tujuh sosok ini muncul, Alexis merasakannya, tetapi pada saat dia bertarung melawan lotion emas, dan dia tidak punya waktu untuk memperkirakan tujuh kekuatan yang muncul. Pada saat ini, tiga sosok muncul lagi, tetapi itu adalah tiga leluhur mata air kuning. Mereka melihat tujuh orang yang muncul, dan wajah mereka terkejut. Tujuh orang suci, mengapa kamu keluar? Ketiga leluhur menunjukkan ekspresi bahagia. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan tujuh orang di depan mereka pada awalnya. Mereka adalah teman lama. Bagaimana mereka bisa tidak bahagia ketika mereka bertemu teman-teman lama mereka? Hehe, kamu bisa keluar, kenapa kita tidak? Salah satu dari tujuh orang itu mengenakan jubah Konfusianisme, memegang kipas lipat, seorang lelaki tua yang anggun dan kurus dengan napas panjang, dan memandangi tiga leluhur mata air kuning dengan sebuah senyuman. Meskipun lelaki tua itu kurus dan rapuh, ada cahaya tujuh warna yang tak terlukiskan di matanya, seolah-olah mengandung kebijaksanaan yang tak terbatas dan dapat melihat segala sesuatu di dunia ini. Pada lelaki tua itu, ada juga suasana bakat sastra yang kuat, dan ada juga jalan yang dikelilingi oleh aturan, dan udara suci mengalir. Ini jelas orang suci di zaman kuno, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari alam leluhur suci.
Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi di sini pada akhirnya. Pada saat ini, salah satu dari 7 orang itu berkata, "Ini adalah pria parubaya dengan alis tebal dan mata besar. Dia memegang rumput peri di tangannya, yang bercahaya dan indah. Baunya sepertinya memperpanjang hidup seseorang." Tubuh pria parubaya itu juga ditutupi dengan aroma obat yang kuat, yang segar dan halus, membuat orang tak terlupakan. Ini juga orang suci bernama Yao Sheng, sedangkan orang tua sebelumnya adalah Kamara. Dibandingkan dengan Kamara, Yao Sheng kurang kuat. Hanya di tengah-tengah alam leluhur suci, tetapi juga memiliki kekuatan besar yang mengguncang dunia. Lima orang lainnya tidak terkecuali, mereka semua adalah orang suci surgawi di zaman kuno, mereka diakui oleh langit dan bumi, dan mereka memiliki jasa dan kebajikan tertinggi untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. Ketujuh orang itu adalah Kamara, Gultom, Champes, Jackson, Moreira, Dewa Pedang, dan Dewa Pedang. Tujuh orang suci surgawi berkumpul bersama, teratai emas tak berujung jatuh dari langit, jalan dinyanyikan, dan nyanyian pujian tak berujung bergema, mengungkapkan suasana luar biasa yang luar biasa. Asal-usul ketujuh orang suci ini luar biasa, mereka adalah makhluk tertinggi yang menjaga istana surgawi ketika istana surgawi didirikan di kerajaan surgawi. Namun, setelah jatuhnya Tuan Reinkarnasi, 7 orang suci dari kerajaan surgawi dan istana surgawi berselisih, dan kemudian menghilang secara misterius, bahkan mereka terjebak oleh istana surgawi. Sekarang, 7 orang suci dari kerajaan surgawi muncul di pemakaman reinkarnasi, dan 7 orang menghela nafas lagi dan lagi. Pada saat ini, Kamara melihat keluar, menyaksikan konfrontasi Alexis dengan lotion emas, kilatan kekaguman melintas di matanya. Tuan reinkarnasi benar-benar luar biasa, bahkan jika itu adalah reinkarnasinya, gayanya masih sama. Berani memecahkan guntur dan merebut keberuntungan, keberanian macam apa itu, kekuatan macam apa itu. Mendengar ini, ketiga leluhur mata air kuning tiba-tiba tersenyum, dan kekuatan Alexis terlihat di dalamnya. Di matanya, meskipun dia baru saja menembus alam para dewa saat ini, kekuatan yang telah meletus telah mengejutkan, dan dia telah menunjukkan sikap Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Alexis memang luar biasa, kalau tidak kita tidak akan membantunya. Bruine berkata dengan senyum ceria. N. Mata Kamara dalam, dan dia mengangguk sambil menatap Alexis di langit, alisnya penuh dengan rasa hormat. Tujuh orang ini memuja Tuan reinkarnasi di kehidupan sebelumnya secara tak tertandingi, sehingga mereka akan berselisih dengan istana surgawi setelah Tuan reinkarnasi mati. Sekarang Alexis adalah reinkarnasi dari Tuan reinkarnasi, mereka juga sangat menghormati Alexis, menyaksikan Alexis bertarung melawan lotion emas, dan mereka berulang kali memujinya.
Pada saat yang sama, di langit luar, guntur tak berujung meledak di tubuh Alexis, dan kekuatan guntur yang ganas menyapu dunia, tetapi itu tidak bisa melukai Alexis sedikit pun. Konfrontasi dengan lotion emas berlangsung untuk waktu yang tidak diketahui. Alexis tidak punya waktu untuk mengurus segala sesuatu di dekatnya, dan mencoba yang terbaik untuk memperbaiki lotion emas yang kejam. Aura kehidupan yang kuat terus-menerus diintegrasikan ke dalam tubuh Alexis, dan bunga-bunga bahkan tumbuh dari udara tipis di sekitar Alexis, yang merupakan penglihatan yang disebabkan oleh aura kehidupan yang terlalu kuat. Bunga-bunga ini dipenuhi dengan cahaya 7 warna, cahaya ilahi mereka berkedip, dan mereka sangat luar biasa. Setelah jatuh dari udara ke tanah, mereka bahkan berakar dan bertunas dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bunga-bunga kecil mekar sepenuhnya, dan mereka sangat cantik dan luar biasa, mewarnai bumi yang semula polos dengan lapisan kemegahan warna-warni. Dalam kehancuran dan kelahiran kembali yang berkelanjutan, tubuh Alexis menjadi sangat padat dan kuat, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyebar, dan riak muncul di langit yang bergetar. Pada saat ini, langit telah menjadi gelap, tetapi tubuh Alexis terus-menerus meledak dengan guntur yang tak ada habisnya, seperti matahari guntur tertinggi yang menekan langit dan dunia, melepaskan cahaya 7 warna tanpa akhir di malam yang gelap, dan bahkan bulan dan bintang tampak redup. Saat ini, Alexis secara resmi memasuki alam para dewa. Lapisan pertama para dewa, dan bahkan samar-samar karena lotion emas, beberapa menyentuh lapisan kedua para dewa. Mungkin tidak akan lama sebelum Anda dapat melangkah ke lapisan kedua alam dewa. Perasaan ini sangat keren. Menghadapi pertempuran Gunung Wanshen 15 hari kemudian, Alexis sedikit lebih percaya diri. Pada saat yang sama, Huaxia, kota tingkat 2. Rumah tua Alexis. Rumah tua keluarga Yul telah ditutup sepenuhnya karena Alexis. Selain itu, ketika Alexis meninggalkan Huaxia, dia meninggalkan formasi penjaga di sini untuk mencegah orang lain masuk. Namun, pada saat ini, formasi rumah tua keluarga Yul sedikit hancur. Bahkan ada suara ayunan yang berayun dari rumah tua itu. Aneh. Di ayunan, ada seorang gadis kecil berbaring di samping. Ekspresi gadis kecil itu sedikit malas, dengan permen lollipop di mulutnya, tangannya di belakang kepalanya, kaki Erlang disilangkan, dan dia menatap langit-langit di atas kepalanya dengan bosan. Bab 3465 Kirana adalah kuncinya. Mungkin karena bosan, gadis kecil itu mengeluarkan liontin batu giok, Kirana, yang bermain denganku di masa lalu, mungkin meninggalkan kerajaan surgawi dan pergi ke alam ekstrateritorial atau alam atas. Aku tidak tahu berapa lama. Saya akan terus tinggal di sini. Jangan tinggal di Huaxia lagi. Di atas liontin batu giok, cahaya terang berkedip-kedip. Nilai yang bagus. Pada saat ini, kekosongan di belakang gadis kecil itu tiba-tiba berfluktuasi. Kekuatan ekstrim tampaknya terkoyak.
Wajah gadis kecil itu berubah, sial, mengapa lelaki tua aneh itu ada di sini lagi? Bukankah itu tempat paling aman untuk menjadi tempat yang paling berbahaya? Suasana di sini ditutupi oleh metode formasi, mengapa kamu masih di sini? Gadis kecil itu menjepit jarinya, dan sebuah lubang hitam besar muncul di depannya. Saat dia hendak melangkah ke dalam lubang hitam, sepasang tangan tua mencengkram pergelangan kakinya. Sebagai monumen reinkarnasi, Anda harus memiliki kesadaran akan monumen reinkarnasi. Berapa lama Anda akan bersembunyi dari orang tua ini? Suara dingin Hermes terdengar. Sebagai avatar Warren di Huaxia, dia telah mengejar monumen reinkarnasi misterius yang tersembunyi di Huaxia selama ini. Bahkan dalam mengejar hal ini, dia bahkan kehilangan banyak hal. Kali ini, tidak peduli apa, saya akan meninggalkan monumen mendalam reinkarnasi. Orang tua Bau, aku benar-benar ragu bahwa kamu adalah seorang cabul. Nilai dari harga monumen reinkarnasi jauh lebih dari ras manusiamu. Semuanya memiliki roh, dan monumen reinkarnasi dapat disebut sebagai leluhur spiritual. Kesadaran yang saya butuhkan. Orang yang harus tercerahkan adalah Anda. Jika kamu terus mengejarku, bahkan jika kamu memiliki bagian dari darah keluarga Raja Suci yang mengalir di tubuhmu, aku akan membuatmu mengerti apa artinya menjadi kecil. Pada saat berikutnya, dua kekuatan meletus di rumah tua keluarga Yul. Perabotan di sekitarnya langsung hancur. Gadis kecil itu tidak bergerak. Tapi Hermes benar-benar mundur 10 langkah penuh. Pada saat ini, Hermes menjadi serius. Kekuatan monumen reinkarnasi jauh melebihi avatarnya. Terlebih lagi, kemampuan kontrol ruang dari monumen reinkarnasi ini terlalu kuat, dan jika terus seperti ini, dia hanya bisa pasif. Jika harus benar-benar ingin menekannya, tubuhnya sendiri tidak akan pernah bisa melakukannya, apalagi avatar ini. Satu-satunya kesempatan adalah Alexis. Alexis memiliki darah reinkarnasi di tubuhnya, dan persepsinya tentang monumen reinkarnasi sangat kuat, tetapi setelah periode waktu ini, dia samar-samar menemukan bahwa monumen reinkarnasi ini berbeda dari yang lain. Bisa menyamar dan menghilang. Saya khawatir Alexis mungkin tidak dapat secara akurat menangkap lokasinya dan menekannya dengan darahnya. Cara lain harus digunakan. Hal-hal menjadi sedikit lebih rumit. Orang tua sialan, selamat tinggal. Lubang hitam itu tertutup, dan semuanya tenang. Monumen mendalam reinkarnasi menghilang lagi. Hermes menghela nafas panjang, tahu bahwa ini sudah berakhir. Dia bahkan memiliki rencana di benaknya untuk menyerah mencari monumen reinkarnasi, jadi dia akan mengirim surat langsung ke tubuh utama dan membiarkan Alexis menanganinya. Tepat ketika Hermes hendak pergi, tiba-tiba. Apa yang dilihat matanya? Dia memegangnya dengan 5 jari, dan sebuah liontin giok muncul di telapak tangannya. Pada liontin batu giok, cahaya 7 warna bersirkulasi. Dia sedikit mengernyit, dilihat dari tekstur dan cahaya 7 warna liontin giok ini, itu bukan milik Huaxia.
Tampaknya berasal dari kerajaan surgawi. Bagaimana mungkin monumen mendalam reinkarnasi ini memiliki liontin batu giok dari kerajaan surgawi? Detik berikutnya, dia berbalik sedikit dan menemukan bahwa masih ada 3 kata di liontin giok. Kirana. Siapa Kirana? Apa hubungannya dengan monumen reinkarnasi cepat ini? Jika dia menemukan Kirana di kerajaan surgawi ini, apakah itu berarti dia percaya diri dalam memulihkan monumen reinkarnasi yang dalam? Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, mata Hermes menyipit dan jari-jarinya dengan cepat terjepit, dan formasi misterius terbentuk. Liontin giok ditangguhkan dalam formasi dan menghilang samar-samar. Dia tahu bahwa liontin batu giok ini mungkin menjadi titik balik. Pada saat yang sama, istana penakluk iblis. Fluktuasi batal. Tidak lama setelah Alexis menerobos, dia samar-samar merasakan perubahan di pemakaman reinkarnasi, dan ingin memasuki pemakaman reinkarnasi untuk memeriksa, tetapi napas muncul, dan senyum muncul di sudut mulut Alexis. Dia melihat ke satu arah dan berkata, "Tuan Warren, lama tidak bertemu, apakah kamu di sini untuk memberi selamat kepadaku karena memasuki alam para dewa?" Tapi yang membuat Alexis bingung adalah kali ini, Warren tidak minum anggur. Tapi ekspresinya sangat serius. Alexis tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Apakah ini tentang Raja Iblis? Tuan Warren, ada apa? Warren mengambil beberapa langkah dan berkata, "Wah, berita datang dari avatarku Hermes belum lama ini bahwa keberadaan monumen reinkarnasi telah ditentukan secara kasar." Alexis adalah sangat gembira, "Itu bukankah? Itu berarti aku akan pergi ke Huaxia sekarang." Tapi sebelum Kaisar Iblis tiba, bagaimana dengan keamanan kerajaan surgawi? Warren melanjutkan, monumen reinkarnasi ini berbeda dari masa lalu. Ini sangat istimewa. Itu tidak hanya mengendalikan kekuatan luar biasa dari ruang, tetapi juga memblokir semua koneksi, bahkan jika kamu menggunakan darahmu pun tidak dapat melihatnya. Avatar membawa ada kabar baik, monumen reinkarnasi ini memiliki banyak hubungannya dengan satu orang di kerajaan surgawi. Alexis terkejut, "Siapa?" Detik berikutnya, Warren menyerahkan liontin batu giok kepada Alexis. "Orang ini seharusnya dari kerajaan surgawi, tapi aku mencarinya dan tidak menemukan apa-apa. Kamu sekarang adalah penguasa istana penakluk iblis, dan kamu seharusnya bisa menemukannya. Nama ada di belakang." Alexis membalik liontin batu giok dan benar-benar terpana ketika dia melihat nama di atasnya. Kirana. Bagaimana mungkin dia? Apa hubungan antara orang ini dan monumen reinkarnasi? Pada awalnya, putra Kaisar Iblis datang, tanpa bantuan Kirana, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah Kirana. Warren menyadari ada sesuatu yang salah dan berkata, "Apakah kamu kenal orang ini?" Alexis mengangguk dan tersenyum pahit, tidak hanya tahu, tetapi awalnya juga tidak saling mengenal. Ketika Alexis memikirkan pertempuran dengan putranya, Iblis, di depannya gambar ambigu semua orang masih sedikit tidak berdaya.
Saya tidak punya niat, tetapi dalam pandangan Kirana, ini adalah pelecehan telanjang. Tuan Warren, itu normal bagimu untuk tidak memperhatikan di kerajaan surgawi, karena orang ini telah pergi ke alam ekstrateritorial dan alam atas. Sekarang dia tidak berada di alam kerajaan surgawi. Warren terkejut, jika Anda pergi ke alam ekstrateritorial dan alam atas, itu akan merepotkan. Sekarang, sebelum Anda pergi ke Huaxia kali ini, Anda sebaiknya bertemu Kirana, dan jika memungkinkan, undang dia ke Huaxia bersamamu, ini sangat penting untuk monumen reinkarnasi itu. Juga, saya selalu merasa bahwa ada kekuatan eksternal yang campur tangan dalam masalah mutasi energi spiritual. Kekuatan eksternal ini mungkin bukan milik Huaxia dan Gunung Batu, dan mungkin terkait dengan kekuatan di alam ekstrateritorial dan alam atas. Kekuatan avatar saya benar-benar terbatas untuk menyelidiki. Tidak ada yang terjadi, tapi saya yakin monumen reinkarnasi di Huaxia tahu lebih banyak daripada kita. Jadi monumen reinkarnasi ini adalah kuncinya. Dan sekarang, Kirana adalah kuncinya. Pada saat ini, Alexis sedikit bermartabat. Hanya ada 15 hari sebelum pertempuran Gunung Wanshen. Untungnya, dia telah memasuki alam para dewa, dan ada lebih sedikit batasan pada aturannya sendiri dari alam ekstrateritorial dan alam atas. Apakah Anda ingin mencari Kirana? Juga, apa yang akan dilakukan Raja Iblis Prates? Bab 3466 Apa urusanmu denganku? Pada saat ini, Warren tampaknya melihat melalui pikiran Alexis dan berkata, "Wah, apakah kamu khawatir tentang Kaisar Iblis dari ekstrateritorial itu?" Alexis mengangguk tanpa dapat disangkal. Warren menjepit jarinya, dan rune aneh benar-benar mengalir dari ujung jarinya. Rune itu hancur dalam sekejap. Ekspresinya berubah, dan dia berkata, bagaimanapun, Kaisar Iblis ekstrateritorial adalah bahaya tersembunyi bagi kerajaan surgawi, dan saya samar-samar merasakan bahwa jika Kaisar Iblis ekstrateritorial datang, itu akan menjadi bencana nyata kerajaan surgawi. Menurut kata-katamu, Kirana berada di alam ekstrateritorial atau alam atas, dan Kaisar Iblis juga berada di tanah iblis di alam ekstrateritorial. Karena Kaisar Iblis belum datang, mengapa kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerang? Kamu telah memasuki alam para dewa sekarang, kamu pasti memiliki kualifikasi yang cukup untuk mengguncang. Sekarang, sebelum penguasa iblis yang sekarang menghilang telah pulih ke puncaknya, mungkin membunuhnya adalah pilihan terbaik saat ini. Ada 15 hari tersisa dalam pertempuran Gunung Wanshen, artinya, dalam 15 hari, Anda harus menemukan Kirana dan kembali ke kerajaan surgawi. Jika mungkin, dalam 15 hari, sepenuhnya singkirkan bahaya dari Kaisar Iblis Prates itu. Alexis hampir ragu-ragu ketika Warren melanjutkan, sebenarnya, Anda tidak punya pilihan. Saya baru saja menghitung bahwa Kaisar Iblis akan datang. Tanggalnya sangat mungkin dalam waktu 1 bulan. Anda harus segera pergi. Ini bukan tentang Anda, ini mungkin tentang masa depan kerajaan surgawi dan bahkan Huaxia.
Alexis tampak sangat serius, tidak lagi memikirkannya, dan berkata dengan dingin, "Tuan Warren, aku akan berangkat untuk mencari Kirana." Warren berhenti berbicara omong kosong dan mengeluarkan piring formasi dengan kata abadi. Setetes esensi darah dipaksa keluar, dan pelat formasi berputar. Warren terus mengepalkan jarinya, dan bahkan lebih banyak kata di mulutnya. Alexis, formasi ini dipandu oleh darah abadi dan akan membawamu keluar dunia. Dalam 15 hari, itu akan berfluktuasi dan memaksamu kembali. Keluarga abadi, dunia abadi, seni abadi, debu kuno, bangkit. Alexis merasakan kekosongan di sekitarnya berfluktuasi. Dia menemukan bahwa dia telah meremehkan Warren. Sarana Warren jauh di luar imajinasinya. Saat berikutnya, sosoknya menghilang dari istana penakluk iblis. Di alam ekstrateritorial dan alam atas, dalam kehampaan, gelombang fluktuasi spasial tiba-tiba melonjak, cahaya listrik hitam pekat melesat ke segala arah, dan dalam embusan angin, sesosok jatuh. Alexis jatuh ke tanah dan menghela nafas lega, sepertinya dia cukup malu. Dia melihat piring formasi yang diberikan kepadanya oleh Warren dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah dia memasuki kehampaan, dia berada di kehampaan dan menghadapi badai ruang angkasa yang sangat ganas. Bahkan dengan kekuatan Alexis, itu cukup enggan untuk bertahanlah badai itu, sekarang, akhirnya memasuki alam ekstrateritorial. Alexis berdiri, dengan rasa ingin tahu yang kuat di matanya. Memasuki alam ini, reaksi pertamanya adalah bahwa energi spiritual langit dan bumi di sini terlalu kaya. Bahkan kerajaan surgawi setelah bulan darah tidak sebagus 1/10 dari yang ada di sini. Itu memang bisa disebut tanah suci seni bela diri. Lalu, ada gravitasi. Gravitasi di sini juga 100 kali lipat dari kerajaan surgawi. Namun, dalam hal kekuatan Alexis, hampir tidak ada perbedaan. Apakah ada perbedaan besar dalam memegang satu rambut versus beberapa ratus? Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa pada saat ini, dia sepertinya berada di pegunungan. Kamu benar-benar muncul di alam ekstrateritorial. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Itu adalah roh-roh pedang, Aurora yang telah lama terdiam. Tampaknya energi spiritual di sini telah membangunkan Aurora. Alexis sedikit mengernyit, dan tanpa sadar bertanya pada roh pedang, "Nona Aurora, kamu akhirnya bereaksi. Di sini, di mana itu?" Aurora berkata, "Badai luar angkasa yang Anda temui mengubah posisi formasi, di sini, itu pasti di dekat kota Senturi di alam ekstrateritorial. Jika aku menebak dengan benar, orang yang Anda cari kebetulan berada di daerah ini." Alexis mengangguk, tubuhnya bergerak, dan dia terbang ke udara, dan indera spiritual yang kuat mengalir kemana-mana. Dan seketika, kemudian ke arah barat daya, menemukan sebuah kota, dan segera menyapu ke arah barat daya kota. Kota Senturi adalah kota kecil yang terletak di wilayah bintang giok di alam ekstrateritorial. Ada 4 alam utama di alam ekstrateritorial, dan wilayah bintang giok adalah salah satunya.
Secara kebetulan, tanah iblis juga ada di antara mereka. Keempat alam ini jelas kuat dan lemah, dan para klivator dari kerajaan surgawi pertama kali naik ke wilayah bintang giok, yang juga merupakan keberadaan terlemah di antara empat alam. Di atas wilayah bintang giok adalah wilayah jiwa bulan, di atas wilayah jiwa bulan adalah wilayah surogat, dan wilayah surga dan manusia adalah tanah suci marsial yang sesungguhnya yang dirindukan oleh para kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kota Senturi adalah kota kecil, itu hanya relatif terhadap kota-kota lain di alam ekstrateritorial dan di alam atas. Ada juga puluhan juta kultivator di kota. Selain itu, ia terkenal karena menghasilkan bahan yang agak bermutu tinggi, kota Senturi. Segera, Alexis datang keluar kota Senturi, yang membuatnya cukup aneh adalah tidak ada orang yang menjaga kota di kota Senturi. Namun, dia tidak peduli dan langsung melangkah ke kota. Begitu dia memasuki kota, mata Alexis menyusut. Di jalan-jalan, alam kekacauan dapat dilihat di mana-mana, dan bahkan ada banyak kultivator alam leluhur suci. Ini hanya tingkat kota kecil. Tapi setelah berjalan sebentar, Alexis sedikit mengernyit, suasana di kota Senturi sedikit aneh. Seni bela diri dari alam ekstrateritorial dan alam atas memang tidak sebanding dengan kerajaan surgawi. Pertama-tama, menurut Aurora, kota Senturi memiliki puluhan juta kultivator, tetapi di sepanjang jalan, Alexis merasa sangat sepi, sepertinya tidak banyak orang. Kedua, para kultivator kota Senturi ini semua menatapnya dengan mata aneh, menunjuk ke arahnya. Pada saat ini, di depan Alexis, dua kultivator berpakaian hitam dengan ekspresi suram muncul di depan Alexis, menghalangi jalannya. Kedua orang ini, satu dengan wajah kuda, tinggi, mata segitiga, berkedip warna kejam. Orang lainnya, dengan kulit gelap dan kepala botak, terlihat agak galak. Di pinggang mereka berdua, ada plakat emas gelap dengan kata emas terukir di atasnya. Pada saat yang sama, aura di sekitar mereka sebenarnya cukup kuat, dan sangat mengesankan bahwa dua leluhur suci ada di lapisan keempat. Semua orang di jalan mengubah ekspresi mereka sedikit ketika mereka melihat dua kultivator berpakaian hitam jelas, kedua orang ini tidak pandai di kota Senturi. Kemudian, orang-orang ini memandang Alexis dengan ekspresi yang berbeda, ada yang simpatik, ada yang sombong, dan ada yang cukup sarkastik. Pada saat ini, pria berwajah kuda itu berkata dengan dingin, "Nak, siapa namamu? Beraninya kamu tidak mematuhi perintah penguasa kota, apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi?" Keduanya saling memandang dengan senyum tipis di sudut. Dari mulut mereka, wajah Alexis tenggelam dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu perintah apa yang dimiliki tuan kotamu. Sekarang, tolong minggir, aku punya sesuatu untuk dilakukan." Alexis mendengar ini dan sedikit mengernyit, "Apa?" "Nama saya Alexis. Saya di sini untuk mencari teman, saya tidak begitu jelas tentang ini." Meskipun nada pria berwajah kuda itu membuat Alexis cukup kesal, sikap Alexis dianggap sopan.
Tetapi kesopanan ini, di mata pria berwajah kuda dan pria botak ini, adalah pengecut. Pria berwajah kuda memandang Alexis dengan jijik dan berkata, "Pendatang baru. Wah, apakah Anda pikir kami bodoh? Kultivator mana di bawah tingkat alam leluhur yang akan datang ke kota Senturi kami selama periode ini? Ketika saya mengetahuinya, saya mulai memasangnya." Pria berwajah kuda dan pria botak pria berkepala tercengang sesaat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya, dan kemarahan membayangi. Eksistensi yang baru saja memasuki alam para dewa, berani meminta mereka untuk pergi. Pada pandangan pertama, anak ini tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki latar belakang. Lapisan bawah di alam dewa, tidak apa-apa jika dia tidak menyenangkan mereka berdua, tetapi sekarang dia berpura-pura berada di depan mereka. Atau di bawah tatapan begitu banyak orang, bertentangan dengan mereka berdua. Bagus, sangat bagus. Pria berwajah kuda itu tersenyum dan berkata, "Nak, sebaiknya kamu bekerja sama dengan saya, tidak tahu perintah apa yang kamu tidak patuhi." Nah, izinkan saya memberi tahu Anda sekarang, ini adalah kota Senturi, yang telah menemukan urat mineral baru, yang sangat dibutuhkan. Itu ditambang dengan tangan, jadi penguasa kota memerintahkan bahwa di kota Senturi, semua kultivator yang berusia lebih dari 20 tahun dan di bawah alam leluhur suci harus memasuki tambang untuk menambang. Alexis mendengar kata-kata itu dan berkata dengan ringan, "Apa hubungannya denganku? Aku bukan dari kota Senturi."